Hai, what's up? Welcome back with me. Di video kali ini, kita akan melanjutkan slicing design dari UI Design di seri membuat website company profile untuk perusahaan properti. Dan seperti biasa, sebelum mulai, silakan teman-teman buka dulu Visual Studio Code-nya, buka dulu project yang udah teman-teman mulai di video pertama di seri ini. Dan jangan lupa juga untuk buka Google Chrome-nya atau web browser apapun itu untuk melihat hasil codingan dari coding kita. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk buka project Figma-nya karena kita akan men-slicing design dari desain yang udah kita buat di seri ini. Satu lagi, sebelum mulai, silakan teman-teman like dulu video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe. Oke, mari kita mulai saja. Di video kali ini, kita akan men-slicing design untuk bagian section rekomendasi rumah untukmu. Nah, ini sebenarnya gampang sekali. Kita tinggal buat sebuah card. Kita punya beberapa gambar di dalamnya, ada keterangan harga dan juga ada keterangan fitur-fitur rumahnya. Oke, dan gak usah banyak bicara lagi. Mari kita mulai saja mengcoding. Silakan teman-teman balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Silakan buat teman-teman yang belum open folder project-nya, silakan di open folder aja dulu, cari foldernya di mana, cari project-nya di mana. Nanti kalau sudah, nanti strukturnya akan masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Silakan teman-teman buka dulu index.html kita. Nah, di video kemarin, kita udah membuat section, search section ya, yang ini. Nah, jadi di video kali ini kita akan buat section rekomendasi rumah. Ini kita collapse saja dulu supaya nggak terlalu ribet gitu ya. Oke, di bawahnya kita akan buat section baru. Kita beri dulu komentar yang namanya rekomendasi section. Oke, setelah itu kita akan buat sebuah section baru. Kita buka dengan tag section. Jangan lupa beri ID, misalkan rekomendasi. Seperti ini. Pertama, seperti biasa, kita buat sebuah container, di mana di dalamnya ada sebuah row. Seperti ini, di dalamnya ada sebuah kolom. Ups, di sini kita akan buat dulu untuk header-nya yang ini ya. Call MD12 atau call 12 saja dulu deh ya. Nanti untuk responsifnya, aku akan buatkan video terpisah supaya lebih fokus. Nah, di bawahnya kita akan menuliskan menggunakan H2. Untuk tulisannya, kita copy aja dari sini. Kita paste di sini. Save dulu, kita klik kanan, lalu open with live server. Kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, di sini seharusnya langsung terbuka di web browser. Kalau seandainya teman-teman nggak langsung terbuka di web browser, di sini ada notifikasi nih. Server is started at port 922. Itu artinya kita harus tulis manual di web browsernya. Nah, di sini teman-teman tinggal ketik aja localhost 92222. Nah, ini mungkin localhost teman-teman beda-beda ya. Tinggal disesuaikan saja dengan port teman-teman. Oke. Kita enter saja. Ini hasil dari tampilannya seperti ini. Ini yang udah kita buatkan kemarin. Nah, di sini kita akan buat untuk section rekomendasi rumah. Oke. Yang pertama, kita akan buat dulu gimana caranya supaya dia ke tengah-tengah. Nah, kita gunakan kelas di Bootstrap versi 5. Itu yang namanya text center. Kalau kita coba save, nah nanti otomatis akan berada di tengah-tengah. Sip, untuk header berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan buat card-card yang ada di dalamnya. Yang pertama, kita akan buat sebuah row baru. Nah, di bawah row yang ini, kita akan buat row baru. Tekan tab, nanti akan otomatis dibuatkan seperti ini. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Karena di Visual Studio Code, itu udah tertanam yang namanya emmet. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu emmet, di channel ini aku udah buatkan video mengenai emmet ya, mengenai shortcut code. Jadi kita bisa menyingkat penulisan kode kita, sehingga coding kita menjadi lebih cepat. Oke, di dalamnya kita akan buat sebuah kolom baru. Nah, di sini kalau kita lihat, 12 kolom ini dibagi menjadi 3 bagian, di mana masing-masing akan memakan 4 buah kolom ya, 1, 2, 3, 4. Itu gampang aja, berarti di sini kita kasih call 4. Karena nanti kita akan bagi ke dalam 3 bagian gitu ya. Jadi 4 kali 3 hasilnya 12 kolom. Sip. Di mana di dalam card-nya kita tahu kita mempunyai sebuah gambar dan juga di bawahnya ada keterangan harga dan juga ada fitur rumah. Oke, jadi dibagi ke dalam 3 bagian ya. Yang pertama kita buka dulu untuk tag image. Gimana kalau seandainya untuk gambarnya kita ekspor dulu deh ya. Salah satu misalkan kita ekspor dulu yang ini. Teman-teman boleh klik aja untuk bagian gambarnya, scroll ke bawah, di sini ada export mask group. Tinggal klik saja. Nah, tinggal simpan di project teman-teman, di folder project di mana project teman-teman dibuat ya. Nah, teman-teman tinggal simpan aja di folder asset, di sini ada image, tinggal simpan saja di sini. Misalkan home image. Ini, sorry. Kita save. Ini udah berhasil kita simpan. Gimana kalau kita panggil langsung aja di Visual Studio Code-nya? Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code.
src-nya, teman-teman boleh control space, nanti akan otomatis ada muncul sebuah pop-up seperti ini. Jadi kita tinggal klik-klik saja. Kita masuk ke folder asset, folder image, lalu kita cari home image. Nah, yang ini. Kita coba save, kita coba lihat dulu hasilnya di web browser. Nah, sekarang kita udah berhasil menampilkan gambarnya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan keterangan-keterangan di bawahnya seperti yang ini nih, teman-teman. Selanjutnya, di bawah image, kita akan buat sebuah kelas yang namanya card body. Seperti ini, untuk menyimpan keterangan-keterangan yang ini nih. Keterangan harga, alamat, dan juga apakah rumah ini disewa atau dijual. Oke, yang pertama kita akan buat untuk harganya menggunakan A4 saja. Kita copy aja deh dari sini untuk harganya. Kita paste di sini. Selanjutnya, untuk keterangan alamatnya yang ini, kita akan menggunakan sebuah paragraf. Kita buat paragraf, kita paste aja tulisannya di sini. Dan untuk sewa yang ini, karena dia warnanya berbeda, kita akan menggunakan tag span. Kita paste di sini. Sip. Selanjutnya, kita akan buat untuk bagian fasilitas yang di bawahnya nih, teman-teman. Nah, itu gampang aja. Di bawah card body-nya, di sini, kita akan buat sebuah div baru yang namanya card footer. Atau card fasilitas deh ya. Card fasilitas. Seperti ini. Dan di bawahnya jika kita lihat, di sini ada 3 bagian ya, teman-teman. Di mana ada gambar kamar tidur, kamar mandi, dan juga luas rumah. Dimana kalau seandainya kita buat menggunakan tag span, di mana spannya ini memiliki IMG. Kita tahu ya, di sini ada iconnya. Kita export aja deh ya. Kita beri nama misalkan bed icon. Seperti ini. Oke, kita balik lagi ke VS Code-nya. Control space, kita pergi ke folder asset, ada folder image. Tadi namanya apa tuh? Bed ya, bed icon. Sip, selanjutnya di bawahnya kita punya sebuah tulisan kamar tidur. Oh enggak, sebelum kamar tidur di sini ada 3 ya, berarti dia memiliki 3 kamar tidur. Kita tulis aja di sebelah gambarnya 3 seperti ini. Lalu untuk membuat tulisan kamar tidurnya, kita akan buat menggunakan paragraf. Misalkan di sini kamar tidur. Sip, kita coba save dulu, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini belum ada stylenya ya. Nanti kita akan otak-atik sedikit untuk stylenya. Oke, kita lihat dulu desainnya. Kalau kita lihat di sini, ini header dengan cardnya dia memiliki jarak. Nah, gimana kalau seandainya di desain kita, di VS Code kita beri margin bottom ya, di row dari rekomendasinya nih. Kita balik lagi ke VS Code-nya. Di row yang header, nah yang ini, kita kasih MB, mungkin 4 aja deh. Kita coba save. Nah, sekarang dia udah memiliki jarak. Kalau masih kurang, kita beri 5 deh. Selanjutnya, di sini kayaknya dia gambarnya terlalu berdempetan ya. Kalau kita lihat di desain, dia memiliki jarak tuh dengan cardnya. Ini kita hilangkan dulu gridnya deh. Tuh, lihat nih teman-teman. Ini cardnya dan ini gambarnya. Dia memiliki padding. Gimana kalau seandainya kita beri padding juga untuk bagian cardnya? Nah, di sini. Mungkin kita kasih P berapa ya? 2 mungkin? 2 cukup deh ya. Gimana kalau untuk cardnya kita kasih style deh. Kita kasih width 22 rem. Sip, aman. Kita coba lihat dulu di desain. Kalau kita lihat di sini kayaknya dia memiliki jarak. Gimana kalau seandainya kita kasih margin bottom deh. Dan dia sewanya juga turun ke bawah. Kita balik lagi ke VS Code. Kita pergi ke bagian span. Nah, yang ini. Kita kasih BR dulu, supaya dia turun ke bawah. Dan kalau kita tahu di desain, sewanya ini, dia warnanya berbeda. Nah, gimana kalau seandainya kita akan gunakan warna yang udah tersedia di Bootstrap versi 5. Kita kasih kelas saja di span-nya, yaitu BG Danger. Untuk memberikan warna merah nih, teman-teman. Ups, bukan DG ya, BG, tapi text Danger. Sip, tulisannya sekarang dia udah berwarna merah. Gimana kalau seandainya di paragrafnya kita kasih margin bottom deh ya. Di sini nih, kita kasih kelas. Margin bottom mungkin 4 deh. Supaya nanti ke bawahnya ada jarak tuh, teman-teman. Sip. Sip, saya rasa untuk strukturnya udah berhasil kita buat. Kita tinggal beri tambahan stylenya. Nah, teman-teman boleh buka dulu sidebar-nya. Di sini ada CSS, ada style.css. Kita akan menambahkan style untuk bagian rekomendasi section. Kita beri dulu komentar. Section. Rekomendasi.
Kita akan nulis CSS-nya di sini ya. Oke, yang pertama kita akan modifikasi dulu untuk bagian card-nya nih, teman-teman. Ini card-nya kita akan modifikasi dulu. Kita akan samakan seperti yang ada di desain. Nah, di desain yang di sini dia nggak memiliki border ya, sedangkan di sini default-nya dia memiliki border. Card itu sebenarnya adalah komponen dari Bootstrap versi 5. Jadi di sini otomatis tuh ada tumpul-tumpulnya walaupun kita belum beri style apapun untuk card ini. Nah, sebenarnya card itu adalah komponen bawaan yang ada di Bootstrap versi 5. Tapi kita akan modifikasi. Di sini kita akan seleksi dulu si card-nya. Kita tadi punya kelas card ya. Terus untuk height-nya kita akan berikan 440 pixel. Kita beri border none. Supaya dia nggak memiliki border. Sip, dia udah nggak memiliki border. Kalau kita coba lihat di desain, kita akan modifikasi untuk bagian H4-nya ya. H4 itu kita tahu ada di dalam card body. Lalu H4 di dalamnya, kita akan beri dia warnanya ini, warna apa tuh teman-teman? 000 ya, warna hitam. Sip, selanjutnya kita beri dia font weight. Font weight-nya berapa tuh? Font weight kita pergi ke inspect element. Nah, di sini ada font weight 600. Kita beri font weight. Kita beri font weight-nya 600. Lalu selanjutnya untuk font size-nya berapa tuh? Font size-nya 24 pixel. Terus kita beri line height supaya nanti nggak terlalu berdempetan ya. Line height kita beri mungkin 0,8 rem aja deh. Kita coba lihat dulu hasilnya. Seperti ini. Ini kayaknya bukan 600 deh ya, tapi kayaknya 500 deh. Kayaknya ketebelan kalau 600. Sip, teman-teman. Ya, kali mungkin udah 600 bener. Oke, selanjutnya kita akan modifikasi untuk paragrafnya. Kita seleksi dulu si card body-nya, lalu paragraf di dalamnya kita akan beri dia warna. Warnanya kita beri agak sedikit abu-abu deh ya. Kita beri 45, 45, 45, 45. Oke, selanjutnya kita beri font weight-nya reguler saja, itu 400. Selanjutnya kita beri font size. Font size-nya berapa tuh? Kita coba lihat lagi di desain. Klik si paragrafnya. Font size-nya 14 pixel. Sip. Kita coba lihat dulu hasilnya di web browser. Jadi nggak kelihatan ya ternyata. Gimana kalau kita agak gelapin dikit deh? Opacity-nya naikin. Oke, selanjutnya kita akan coba buat dulu card untuk posisi ketika di hover ya. Jadi teman-teman boleh di sini seleksi dulu si card-nya. Lalu ketika di hover, kita akan berikan background color nih. Kalau kita coba lihat di desain Figma, dia ketika di hover, background-nya berubah menjadi warna hijau dan tulisannya menjadi warna putih. Nah, ini card fasilitasnya nanti belakangan ya. Oke, yang pertama, gimana caranya untuk membuat background linear seperti ini? Nah, di CSS 3 itu gampang aja, teman-teman boleh tulis aja propertinya itu background, lalu untuk value-nya diberikan linear gradient. Yang pertama, yang bisa kita tambahkan adalah arah dari gradiennya mau berapa derajat. Nah, kita akan gunakan 170 degree aja. Seperti ini. Lalu, warna yang pertama itu mau apa? Kita gunakan warna utama atau warna variabel yang udah kita buat. Kita gunakan var PR color. Selanjutnya, warna selanjutnya. Kita beri hashtag. Nah, kita gunakan warna yang ini. Mungkin dibuat agak sedikit lebih gelap mungkin ya. Kita beri 007245 deh. Seperti ini. Warna yang selanjutnya, kita copy aja dari sini. Paste di sini, lalu warna yang terakhir, kita akan buat dia menjadi warna hitam. Nah, karena dari atas ke tengah ke bawah dia jadi warna hitam. Warna hitam itu adalah 000. Sip, kita coba save dulu, kita coba lihat. Kalau kita hover, nah dia udah memiliki background seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya kalau kita hover juga, dia itu memiliki box shadow. Gimana kalau seandainya kita tambahkan box shadow? Kita tambahkan properti baru di sini ada yang namanya box shadow. Seperti ini, kita beri 0, 10 pixel, 20 pixel.
Kita beri RGBA untuk warnanya supaya ada transparansinya. Kita beri dia warna hitam. Ups, 0, 0, dan opacity-nya kita beri 0,25. Oke, ini kenapa seperti ini? Nih, kalau kita hover, tuh dia memiliki drop shadow dan warna background-nya udah berubah. Sip, selanjutnya kita akan modifikasi H4 yang ada di dalam card body-nya, supaya warnanya itu dia menjadi warna putih nih. Ketika di hover, warnanya jadi warna putih. Kalau ini, dia masih warna hitam. Nah, itu gampang aja, kita seleksi dulu untuk bagian si card-nya. Jadi ketika si card-nya di hover, ubah H4 yang ada di dalam card body-nya. Nah, nulisnya seperti ini ya, teman-teman. Kita ubah warnanya menjadi warna putih. Warna putih itu adalah FFF. Terus untuk kita coba save dulu, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sip. Ini pergerakannya instan banget ya. Gimana kalau seandainya kita kasih transition? Kita beri dia pergerakannya all, is, in, out. Durasinya kita beri 0,3 second deh. Nah, jadi kalau si card-nya di hover, H3-nya itu dia akan berubah. Tuh, jadi dia pergerakannya juga nggak instan gitu, langsung berubah warna. Sip, itu untuk H4, kita akan ubah juga untuk si paragrafnya. Jadi ketika si card-nya kita hover, lalu paragraf yang ada di dalam card body-nya, kita akan ubah warnanya menjadi warna putih, FFF. Jangan lupa juga untuk memberikan transition, supaya nggak instan, teman-teman. Kita berikan all, is, in, out. Mau is in juga boleh, ini pergerakan dari transisinya mau seperti apa. Kita durasinya kasih 0,3 second. Oke, kita coba lihat lagi hasilnya di web browser. Kalau kita hover, nah, sip. Untuk si warna background-nya, kayaknya kita harus beri juga transition ya. Kayak di card di sininya, kita beri juga transition. Kita beri all, is, in, out. Durasinya kita beri 3 second. Nah, tinggal selanjutnya kita akan ubah untuk card fasilitasnya, dia memiliki background berwarna putih. Nah, gimana kalau seandainya kita balik lagi ke VS Code-nya? Kita balik lagi ke VS Code, kita balik lagi ke index. Di sini kita punya card fasilitas. Nah, kita akan modifikasi dulu untuk kita balik lagi ke style, kita beri dulu style untuk card fasilitas ini. Kita seleksi dulu. Kita berikan dia background color. Background color-nya kita beri dia warna putih. Kita coba lihat dulu hasilnya di web browser. Nah, dia udah memiliki background, cuman dia memberikan jarak ya di sini, karena yang kita tahu si card-nya ini dia memiliki padding, jadi dia bergeser, nggak full. Kalau kita lihat di desain, nah dia putihnya itu full seperti ini. Nah, jadi kita akan berikan dia position. Oke, di atasnya deh. Kita beri dia positionnya absolute. Ups, sorry. Position absolute. Lalu kita beri right-nya 0. Lalu left-nya 0. Jadi dia nanti saling tarik-menarik hingga memenuhi dari si card-nya gitu. Terus kita kasih bottom supaya dia agak naik ke atas ya. Kita kasih ya mungkin 10 pixel. Kita coba save dulu. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Sip, udah oke. Nah, tinggal mungkin kita edit dulu nih. Kita tambah dulu kontennya deh untuk bagian span-nya. Kita copy menjadi 3. Ini untuk kamar tidur, kamar mandi, dan juga luas rumah. Ups, ada kamar mandi atau apa aja tuh? Kamar mandi sama luas rumah. Sama luas rumah. Tinggal kita ekspor dulu deh gambar-gambar yang ada di sini ya. Ini untuk icon bedroom, kita balik lagi ke desain, kita ekspor dulu. Kita beri nama mungkin bed icon. Oke, untuk luas rumahnya juga kita ekspor. Luas rumah. Icon. Save. Kita tinggal ganti di VS Code-nya. Masing-masing source image-nya sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Yang pertama di sini ada bed icon, terus di sini ada luas icon. Sip, kita coba save dulu, kita coba lihat. Nah, sekarang udah memiliki 3 buah icon. Nah, selanjutnya gimana caranya supaya dia berjejernya ke sebelah kanan, nggak ke bawah? Nah, itu kita akan gunakan
salah satu fitur dari Flexbox ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat, kita akan berikan display flex pada kelas atau card yang ini nih. Kita berikan deflex. Terus supaya dia berjejer ke sebelah kanan, teman-teman masih ingat kita beri justify content between. Jadi di antaranya itu dia akan memiliki jarak. Coba save dulu. Kita coba lihat, sip. Gimana kalau seandainya kita beri margin X ya? Supaya dia nggak terlalu berdempetan, kita kasih PX. Mungkin 4. Sip. Jadi dia nggak terlalu berdempetan tuh. Lalu selanjutnya kita akan modifikasi untuk bagian span-nya. Kita balik lagi ke indeks HTML kita. Ini untuk paragrafnya kayaknya kita kasih line height deh ya. Paragraf yang ini nih, kita kasih dulu line height deh. Kita kasih line height-nya SM. Supaya dia nggak terlalu jauh gitu. Oke, kita akan berikan style untuk bagian span yang ini. Kita balik lagi ke style.css kita. Kita akan seleksi dulu untuk bagian span-nya. Kita akan seleksi span yang ada di dalam card fasilitas seperti ini. Kita akan berikan font weight-nya biar agak tebal, kita kasih 500. Lalu kita kasih margin top deh ya, karena di sini dia terlalu berdempetan, kita kasih margin top. Sebenarnya kita bisa aja sih menggunakan kelas yang ada di Bootstrap versi 5, tapi it's okay lah. Terus untuk warnanya, kita akan beri dia warna, kita lihat di desain, warnanya warna hitam. 000. Save, kita coba lihat dulu. Nah, ini jadi seperti ini. Gimana kalau untuk paragrafnya kita ubah font size-nya? Karena kalau kita lihat di sini, font size-nya itu kecil ya, sekitar 12 pixel. Jadi kita seleksi dulu untuk bagian paragrafnya. Paragraf yang ada di dalam card fasilitas, kita akan ubah font size-nya jadi 12 pixel. Kita coba save dulu, kita coba lihat hasilnya di web browser. Sip, dia udah pada kecil seperti ini. Saya rasa udah cukup. Untuk warnanya udah warna hitam aja. 000. Oke, selanjutnya teman-teman kalau kita coba lihat di desain, di sini dia nggak terlalu berdempetan ya. Gimana kalau tinggi dari cardnya kita akan tambahkan deh. Misalkan kita scroll ke atas, di sini ada card. Tingginya kita tambah mungkin jadi 450. Kita refresh, kalau kita hover, kalau masih kurang, kita tambah 460. Sip, saya rasa ini udah cukup, tinggal kita copy deh, jadi beberapa bagian card-nya. Oke, kita copy-nya dari mulai si kolomnya. Kita collab saja dulu, supaya mudah dalam menseleksinya, kita copy menjadi berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita copy jadi 6 bagian. Copy 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba save. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Oke, teman-teman. Desain kita udah berhasil kita buat sesuai dengan apa yang ada di dalam desain Figma kita. Nah, tinggal mungkin kita akan beri dia margin top nih, teman-teman. Kita kasih margin bottom deh di tiap-tiap kolomnya. Kita scroll lagi ke paling atas, ini kolom yang pertama kita collapse juga, supaya mudah dalam menseleksinya gitu ya. Kita collapse lagi, collapse. Sip. Nah, tinggal kita seleksi nih. Klik sambil tekan Alt, nanti akan ada multiple kursor seperti ini. Nah, tinggal kita tambahkan deh, MB misalkan 4. Kita kasih margin bottom 4, sip. Oke, saya rasa udah cukup. Gimana kalau seandainya si card-nya kita kecilin dikit deh? Kita balik lagi ke Figma-nya, kita pergi ke style.css. Untuk card-nya, width-nya kita kasih 95% mungkin. Sip, di video selanjutnya kita akan buat untuk bagian section fitur rumah. Nah, ini gampang sekali, kita tinggal menggunakan fitur Flexbox ya. Pokoknya video kali ini sampai sini dulu, mudah-mudahan teman-teman ngikutin sampai sejauh ini. Like aja video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan komen di bawah jika kalian punya permasalahan atau kebingungan ketika melakukan coding. Dan jangan lupa juga untuk subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. I hope you like this video, stay class, bye-bye.